Halo, apa kabar? Saya Sunarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini nggak ada alasan lagi untuk Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera menangkap dan menjebloskan Sylvester Matutina ke penjara ya, karena dalam sidang peninjauan kembali yang kemarin sempat tertunda dan harusnya hari ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu untuk yang kedua kalinya Sylvester Matutina itu tidak hadir. Karena itu kami nyatakan pemeriksaan ini selesai dan gugur ya, kata Ketua Majelis Hakim I. Ketut Darpawan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Ini untuk yang kedua kalinya Sylvester Matutina tidak hadir setelah sebelumnya kan dijadwalkan dia harusnya menghadiri persidangan pada tanggal 20 kemarin. Dan pada tanggal 20 kemarin, tanggal 20 Agustus, dia mengirim surat keterangan dari dokter bahwa dia sedang dirawat di rumah sakit Puri Cinere di kawasan Cinere Depok. Pada waktu itu penjelasannya katanya dia menderita penyakit tifus dan harus beristirahat selama 5 hari, karena itu pengadilannya ditunda. Tapi salah satu rekan Sylvester pada waktu itu menyatakan bahwa Sylvester itu menderita nyeri di dada. Tapi mana yang benar, apakah dia mengalami tifus atau dia nyeri dada, itu memang kelihatan sudah sejak awal diragukan dan itu hanya dalih saja untuk menghindari dia tidak hadir. Karena ini kan sebenarnya akal-akalan dari Sylvester saja ini. Dia mengajukan peninjauan kembali dengan cara seperti itu, artinya dia kan berharap kalau lewat peninjauan kembali dia dibebaskan, maka dia tidak harus menjalani pidana ya. Kan Sylvester ini dalam prosesnya di pengadilannya sudah berlangsung dari pengadilan tingkat pertama, kedua, dan kemudian terakhir di Mahkamah Agung, yakni melalui kasasi dia divonis 1,5 tahun penjara karena fitnah dan pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, rupanya menurut Majelis Hakim kali ini, surat keterangan sakit yang disampaikan tim kuasa hukum Sylvester itu tidak sah. Tidak ada keterangan penyakit apa yang diderita oleh Sylvester maupun nama dokter yang memeriksanya. Alasan yang diajukan pemohon berdasarkan surat pernyataan istirahat dan sakit ini tidak bisa kami terima, kata Ketua Majelis Hakim. Tidak jelas menurut kami alasan sakitnya. Dengan demikian alasan pemohon untuk tidak hadir hari ini tidak sah. Hakim juga menilai bahwa Sylvester itu tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan PK. Dengan demikian maka kami menganggap pemohon tidak mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dalam permohonan peninjauan kembali, tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan ini, kata hakim. Ini jadi saya kira sudah tertutup ini pintu dari Sylvester untuk berkelit lagi. Sejak awal kan kita tahu bahwa upaya dia mengajukan peninjauan kembali ini adalah cara dia untuk menghindari agar dia tidak dieksekusi. Sylvester ini kan karena sudah putusan kasasi, dia sudah inkrah, dan sebenarnya putusan inkrahnya Sylvester ini kan sejak tanggal 16 September 2019 ya. Jadi sudah cukup lama dan itu jadi tanda tanya besar mengapa kemudian kok dia tidak segera dieksekusi. Barulah kemarin ribut-ribut ternyata muncul putusan itu, dan kemudian Sylvester ini menurut Kejaksaan Agung itu memang dengan dia sudah inkrah harusnya segera dieksekusi. Pada tanggal 31 Juli lalu kan para aktivis dan dengan ditemani oleh pengacaranya Ahmad Khosinuddin itu kemudian mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan menuntut agar Sylvester Matutina yang sudah berkekuatan hukum tetap itu untuk dieksekusi, untuk dimasukkan penjara. Dan pada hari Seninnya tanggal 4 Agustus itu juru bicara Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan bahwa karena sudah inkrah maka dia harus segera dijebloskan ke penjara, dan katanya sih Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah melayangkan surat panggilan kepada Sylvester. Tapi pada hari itu tanggal 4 Agustus lalu Sylvester Matutina itu ternyata tidak hadir di kejaksaan untuk dieksekusi. Dia malah hadir di Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam laporan Jokowi terhadap sejumlah aktivis berkaitan dengan dugaan ijazah palsu. Pada waktu itu Sylvester menyatakan bahwa dia sudah menjalani proses hukum, kata dia. Mengapa kemudian dia tidak dijebloskan ke penjara, dan apalagi kan Sylvester mengaku bahwa dia sudah dimaafkan, sudah bertemu dengan dia sudah bertemu dengan Yusuf Kala sebanyak 3 kali dan dia sudah dimaafkan. Dan ini kemudian dibantah oleh baik keluarga Yusuf Kala maupun Yusuf Kala sendiri. Yusuf Kala sendiri juga mengaku belakangan bahwa dia tidak pernah bertemu apalagi memberikan maaf kepada Sylvester Matutina.
Sementara berkaitan dengan dia sudah menjalani proses hukum yang mana yang sudah dijalani oleh Sylvester Matutina, karena sejak dia divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, waktu itu divonis 1 tahun penjara, dan kemudian dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan yang hukumannya diperkuat lagi menjadi 1 tahun penjara, dia belum, sampai sekarang dia belum pernah di penjara. Kalau toh katakanlah dia misalnya sudah diberikan maaf, itu tidak menggugurkan proses pidananya. Ini kan dua hal yang berbeda. Ini proses pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, ya nggak ada namanya itu memaafkan. Itu bisa terjadi kalau belum masuk ke proses hukum. Artinya itu semacam restoratif justice. Sementara Pak Yusuf Kala maupun keluarganya sendiri mengaku juga tidak pernah memaafkan, tidak pernah memberikan maaf atau menerima maaf dari Sylvester Matutina. Memang ini kasusnya Sylvester ini sangat apa ya, sangat menarik tapi sekaligus mencurigakan, dan banyak sekali kejanggalan, dan kalau ini sebenarnya dibongkar itu bakal banyak sekali menyeret orang lain di situ, karena satu jelas sekarang ini yang pertama dianggap teledor itu adalah kejaksaan, karena sejak inkrah tahun 2019 kok kejaksaan tidak segera mengeksekusi Sylvester. Pada waktu itu yang menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah Anang Supriyatna yang sekarang menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, dan alasannya waktu itu Anang menyatakan bahwa dia menghilang ketika akan dieksekusi. Tidak lama kemudian kan Indonesia seperti sejumlah negara lainnya juga terkena pandemi COVID-19, dan para narapidana yang ada di penjara pada waktu itu dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan dasar kemanusiaan dan kekhawatiran bahwa mereka akan tertular COVID dan bisa berakibat fatal kalau dibiarkan mereka di dalam penjara. Alasannya pada waktu itu seperti itu. Tapi kemudian waktu berlalu sampai sekarang, kemudian berlangsung selama 6 tahun, ternyata Sylvester Matutina tetap tidak dieksekusi. Dan yang lebih mengejutkan itu kan Sylvester Matutina itu kemudian diangkat menjadi komisaris Food ID oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ini jadi pertanyaan menarik, bagaimana mungkin ada seorang terpidana kemudian dia malah dipromosikan menjadi seorang komisaris dari BUMN. Waktu ditanya oleh wartawan, Erick Thohir itu tidak bersedia menjawab. Tapi ini dari kalangan internalnya Food ID disebutkan bahwa Sylvester Matutina itu sudah tidak lagi bersama mereka. Tapi tidak ada pengumuman resmi apakah kemudian dia diberhentikan atau seperti apa. Dari sini saja kita kemudian bertanya-tanya, dan ya tidak salah kalau kemudian banyak yang menduga bahwa Sylvester Matutina itu dilindungi oleh kekuatan orang besar. Nah, orang besar itu siapa lagi? Ya telunjuk itu tertuju kepada Joko Widodo, karena selama ini kan Sylvester Matutina itu menjadi salah satu orang yang pasang badan dalam soal ijazah Jokowi, dugaan ijazah palsu Jokowi maupun pemakzulan Gibran Rakabuming. Dia warawiri di talk show di televisi, di podcast di YouTube dan sebagainya. Nah, anehnya pada waktu itu Kejaksaan Agung juga tetap membiarkan begitu saja, padahal mereka kan jelas punya database yang menunjukkan bahwa Sylvester Matutina itu harusnya dia dieksekusi karena putusannya sudah inkrah. Nah, itulah yang kemudian juga sangat mengejutkan, karena harusnya pada tanggal 4 Agustus lalu dia itu dieksekusi karena dipanggil tidak hadir, dan sesuai dengan aturannya harusnya kalau dia dipanggil tidak hadir ya dipanggil secara paksa gitu. Tapi ternyata pada tanggal 5-nya, itu tanggal 5 Agustus atau keesokan harinya, dia kemudian mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan secara mengejutkan itu diproses dengan cepat, harusnya pada tanggal 20 kemarin. Pada 20 Agustus harusnya dia hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani atau untuk menandatangani dokumen peninjauan kembali. Itu barangkali yang luput diperhatikan, atau mereka menganggap mungkin tidak ada yang orang bisa lupa, tidak tahu oleh pengacara maupun Sylvester Matutina sendiri, bahwa untuk mengajukan peninjauan kembali itu ketika seseorang tidak dipidana, tidak dalam penjara, maka dia harus hadir di pengadilan untuk menandatangani dokumen di depan majelis hakim. Nah, kalau dia datang, makanya kemudian banyak yang menuntut begitu Sylvester Matutina datang harus segera ditangkap oleh jaksa. Yang menyuruhkan ini banyak, termasuk juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menurut dia begitu
Sylvester Matutina datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu harus ditangkap. Nah ini kan merepotkan ya. Kalau kemudian itu terjadi, kalau Sylvester Matutina tetap datang dan kemudian kejaksaan membiarkan, kan ini akan makin parah. Karena selama ini ya seorang seperti Pak Mahfud MD pun mencurigai bahwa Sylvester ini dilindungi oleh kekuatan-kekuatan yang sangat besar, atau setidaknya kalau menurut Pak Mahfud yang melindungi juga kejaksaan. Itu yang membuat kemudian kelihatannya dia mencoba mengulur waktu dengan menyatakan waktu itu dia sakit. Jadi kalau menurut surat yang dikirim ke Majelis Hakim disebutkan pada waktu itu dia sakit tifus, tapi Ade Darmawan dari yang tadi saya sebut sahabat dari Sylvester Matutina, Sekjen Pradi Bersatu, yang ini juga salah satu pendukungnya Joko Widodo, menyatakan dia punya nyeri di dada, karena itu sidangnya minta ditunda. Tapi penundaan sidang itu pun juga tetap menimbulkan persoalan, karena kalau hari ini misalnya Sylvester Matutina itu datang ke pengadilan untuk menandatangani dokumen, dan kemudian sekali lagi tidak ditangkap oleh Kejaksaan Agung, ya udah hampir dipastikan bahwa Kejaksaan Agung bermain di situ. Saya sendiri kan menyatakan kemarin ya, sebenarnya ketika ada pemberitahuan surat dari pengacara Sylvester Matutina bahwa dia sakit di Puri Cinere, di Rumah Sakit Puri Cinere, harusnya intelijen dari Kejaksaan, terutama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu langsung mendatangi Rumah Sakit Puri Cinere, karena penjelasannya di situ kan bahwa dia sakit. Dan kalau kemudian ternyata dia tidak ada di situ, ya berarti kan dia mengajukan membohongi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan otomatis juga bisa langsung gugur itu ya pengajuan peninjauan kembalinya. Nah, tetapi kalau kemudian ternyata memang Sylvester diketahui memang betul ada sakit di rumah sakit, kan dia bisa langsung ditangkap di situ. Namanya orang sakit nggak bisa apa-apa gitu. Apakah boleh? Boleh. Orang sedang sakit itu ditangkap, tapi kemudian dia tidak dijebloskan ke penjara, tapi dibantarkan, prosesnya seperti itu ya. Dibantarkan sampai kemudian dia sembuh, setelah dia sembuh dia baru dieksekusi ke penjara. Tapi itu kan dua-duanya itu bukan pilihan yang menarik buat Sylvester dan juga buat kejaksaan. Ini merepotkan kalau akhirnya sekarang ini dia tidak, kalau dia hadir, kemudian jaksa ini tidak menangkap, itu akan jadi skandal. Dan kalau kemudian dia hadir, ini kan bisa mencoreng juga citra pemerintahnya Prabowo kalau sampai kemudian dia ditangkap. Inilah yang kemudian kelihatannya pilihannya akhirnya ya Sylvester tidak hadir saja. Dan apa rumusnya, Pak, resepnya? Ya dia menghilang lagi seperti sebelumnya. Dan mari kita lihat apakah kemudian kejaksaan itu bakal mengejar Sylvester atau tidak, atau pura-pura tidak tahu di mana keberadaan Sylvester lagi, sehingga dia akan menghilang lagi. Tapi dengan cara seperti itu, upaya dari Sylvester untuk menghindari jerat hukum itu ya tidak nggak berjalan, karena dengan cara begitu artinya sekarang ini statusnya Sylvester tetap inkrah. Kalau tadi kan dia berharap mungkin orang nggak tahu kalau bahwa dia harus datang ke pengadilan, atau dia datang ke pengadilan dan kemudian jaksanya tidak menangkap, dan setelah itu dia menghilang dan majelis hakim memutuskan misalnya PK-nya itu dikabulkan, dengan begitu dia tidak perlu lagi menjalani hukuman. Bisa saja skenario seperti itu. Tapi saya kira ini pentingnya masyarakat itu terus mengawal kasus ini ya. Kalau tidak dikawal kasus ini, kalau para aktivis tidak berteriak-teriak, tidak ada tokoh seperti Pak Mahfud MD yang berteriak-teriak, tidak banyak aktivis juga yang mempersoalkan ini soal ke Menteri BUMN yang mengangkat dia menjadi komisaris padahal dia seorang terpidana. Kemudian tidak ada kelompok civil society yang mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Kejaksaan Agung. Orang seperti Sylvester ini yang dilindungi oleh Jokowi ini, dia bisa seenak-enak saja mempermainkan hukum. Sudah divonis, dia tidak menjalani vonisnya, dan kemudian mengajukan upaya hukum dan nanti upaya hukumnya dikabulkan. Kita bisa curiga seperti itu. Jadi ini drama Sylvester ini makin panjang, dan setidaknya dengan cara seperti ini Jokowi juga akan kehilangan seorang pendukungnya. Kan biasanya selama ini kalau setiap kali ada talk show di televisi yang tampil ya Sylvester yang di depan. Kan Sylvester ini bukan hanya siap ngotot ketika berdebat di televisi, tapi dia juga bisa menggunakan kekuatan fisiknya ya untuk mengintimidasi lawan-lawan debat dia, seperti yang terjadi pada Bung Rocky Gerung maupun pada aktivis yang pada waktu itu sempat mendatangi rumah Jokowi di Solo. Jadi kasus Sylvester masih akan panjang. Yang jelas statusnya dia masih jadi ini terpidana,
Dan dengan cara seperti itu, ya memang dia tidak punya hak lagi untuk menjadi seorang komisaris. Apalagi kan Pak Prabowo sendiri sudah memutuskan akan memangkas jumlah komisaris. Jadi orang-orang seperti Sylvester ini memang harus dalam daftar yang pertama. Bahkan seharusnya dia pun negara juga berhak untuk menuntut pengembalian berbagai fasilitas maupun gaji yang sudah dia terima. Belum terlalu lama sih ya dia menjadi komisaris, tapi tetap saja itu uang negara, uang rakyat yang dia tidak berhak untuk menerimanya. Mari kita tunggu manuver apa lagi yang akan dilakukan oleh Sylvester Matutina. Saya menyarankan kita terus mengawalnya kasus ini, jangan beri peluang untuk lolos. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.